Kisah bermula dari sebuah desa miskin di kaki pegunungan Yi, Provinsi Gyeongsang Selatan, di mana sebagian besar penduduknya berpenghasilan dari berburu. Harimau merupakan target utama para pemburu, karena bisa menghasilkan banyak uang. Manduk adalah pemburu paling ternama se-Korea era tahun 1925, pada masa penjajahan Jepang yang sangat menyiksa dan kelam bagi negeri ginseng itu. Ia semacam expert dalam dunia berburu, bahkan untuk hewan langka dan paling ganas seperti harimau yang harganya sangat mahal kala itu. Insting berburu Manduk tidak perlu diragukan lagi. Dia dapat mengetahui lokasi harimau dari suara hewan di sekitarnya, dan dari bekas cakar harimau di pohon dia bisa tahu sudah berapa lama harimau ada di tempat itu, hanya dengan memakan jejak harimau di salju. Meski demikian, Manduk memiliki aturan saat berburu, di mana ia hanya membunuh dan menangkap hewan buruan yang usianya dewasa. Ia sama sekali tidak memanfaatkan kesempatan membabi buta dengan membunuh anak-anak binatang yang induknya berhasil ia taklukkan. Sebagai pemburu paling kuat dan diakui kehebatannya bahkan oleh Kekaisaran Jepang, Manduk sebenarnya memiliki masa depan cerah seandainya pada suatu hari ia tidak salah tembak. Jadi pada suatu hari Manduk sedang berburu dan mengincar hewan buruannya. Lelaki itu sama sekali tak tahu jika pada waktu yang sama istrinya juga ke hutan untuk mencari bahan makanan. Pada suatu waktu, saat ia merasa akan berhasil menembak harimau yang menjadi incarannya, alih-alih menembak harimau incarannya, ia malah menembak istrinya sendiri yang tengah mencari umbi-umbian di hutan. Tentu saja Manduk kaget bukan kepalang melihat istrinya sendiri meregang nyawa akibat tembakannya. Sementara si harimau berhasil melarikan diri dari maut. Sejak saat itu, ia berhenti berburu harimau dan tinggal di gubuknya di gunung untuk membesarkan putra semata wayangnya. Kematian istrinya terus membayanginya dan menghantui hidupnya. Ia merasa alam tengah menghukumnya sehingga ia menghukum dirinya sendiri. Tapi, kelompok pemburu asuhannya yang dipimpin oleh Go Gyeong tidak berhenti berburu. Mereka adalah pemburu yang beringas dan mengabaikan etika perburuan demi mendapatkan uang dan menyenangkan Kekaisaran Jepang. Lagi pula kondisi Korea yang sangat miskin kala itu membuat segala pekerjaan terasa begitu berkilau, karena bisa mendatangkan uang untuk membeli makanan. Go Gyeong bersama kawan-kawannya memasang perangkap dan berhasil membunuh 2 ekor anak dan induk harimau. Walau begitu, Yang Mulia sang penguasa daerah tidak puas dengan keberhasilan Go Gyeong. Ia tetap menginginkan harimau jantan bermata satu yang katanya sangat besar tersebut. Dari atas bukit, sang Raja Gunung melihat jasad betina dan anaknya dibawa oleh kelompok pemburu. Pada masa itu, tersisa seekor harimau yang dianggap masyarakat sebagai Raja Gunung, karena memang ia yang paling tua, tangguh, dan tinggal di dalam gua di puncak gunung yang dekat dengan langit. Kaisar Jepang melalui Jenderal Meizono sangat menginginkan harimau itu, karena ia tipe manusia yang tergila-gila dengan kulitnya harimau yang indah dan prestisius. Para pemburu berjanji akan membawa harimau itu sebagai persembahan, dan tentu saja untuk mendapatkan uang melimpah sebagai imbalan. Mereka berkali-kali mencoba menangkap harimau itu, tetapi selalu gagal. Para pemburu menggunakan jasad anak harimau itu sebagai umpan. Namun harimau ini sangat cerdik, bisa melewati segala perangkap yang dipasang untuk menjebaknya. Benar-benar seperti bayangan yang berhasil lolos tanpa jejak, dan perangkap pemburu hanya menangkap serigala gunung. Harimau jantan itu membawa pulang jasad anaknya ke gua tempat tinggalnya. Dia mengelus dan bersedih menangisi anaknya yang sudah tak bernyawa lagi. Jenderal Meizono sangat penasaran bagaimana caranya menaklukkan si Raja Gunung, dan berjanji akan menerjunkan pasukan yang lebih banyak lagi, dan kalau bisa meledakkan hutan untuk memancing si Raja Gunung. Pada saat yang bersamaan, anak lelaki Manduk bernama Suki merasa bosan mengikuti gaya hidup ayahnya yang monoton dan tak menantang. Ia ingin meneruskan ayahnya menjadi seorang pemburu, tapi Manduk menentangnya karena ia tak ingin anak satu-satunya itu mengalami nasib yang buruk seperti dirinya. Namun Suki tetap bersikeras tidak ingin hidup dalam kesengsaraan dan penuh rasa bersalah seperti ayahnya saat ini. Ia berkeyakinan bahwa anak seorang pemburu hebat akan menjadi pemburu hebat juga. Lalu ia meninggalkan ayahnya sendirian. Maka Suki pergi menemui tentara Jepang untuk meminta izin berburu. Ia berjanji akan menjadi pemburu hebat seperti ayahnya, dan mendapat hadiah sebuah senapan. Para pemburu meminta Jenderal Meizono untuk menerjunkan pasukan infanteri, untuk membantu mereka memancing sang Raja Gunung keluar dari persembunyiannya. Tanpa sepengetahuan ayahnya, Suki ikut memasuki hutan bersama para pemburu dan tentara Jepang yang jumlahnya sangat banyak. Manduk berusaha mencari Suki yang dikiranya pulang, namun ia tidak dapat menemukan anaknya, dan mendapati rumahnya kosong. Di tengah perjalanan, rombongan pemburu dan tentara berhenti karena merasakan kehadiran sesuatu. Dari atas bebatuan, Raja Harimau bermata satu muncul. Dia menatap tajam semua orang di hadapannya yang telah menyebabkan anak-anaknya mati. Raungan si harimau membuat semua orang takut dan berlarian untuk kembali. Sayangnya, dalam perburuan itu semua tentara mati, karena si harimau yang marah mengamuk, kemudian menerkam manusia dan memuntahkan darah mereka, membasahi hutan yang memutih saat musim salju. Suki tidak memiliki pengalaman menembak apalagi berburu tentu saja kaget melihat pertarungan seekor harimau tua dengan tentara Jepang yang sengit. Ia ngeri melihat manusia mengerang kesakitan saat menjemput ajal dan darah tumpah di mana-mana. Ia lalu berpura-pura mati untuk mengelabui si harimau. Seorang tentara di belakang Suki bangkit dan ingin menembak si harimau.
Si harimau pun berbalik karena menyadari ada tentara yang akan menembaknya. Tapi Suki yang gugup mengira si harimau berniat menyerangnya. Dia mengambil senapannya dan mencoba menembak si harimau. Tapi itu sia-sia saja. Akhirnya, ia pun menjadi korban gigitan harimau tua itu di jantungnya. Dan malangnya, pamannya Gogyong yang sangat ambisius memilih tidak menolongnya, melainkan memburu harimau yang tengah mengamuk. Maka untuk sesaat, Suki diredam ketakutan karena menjadi incaran para serigala lapar yang hendak mengincar ratusan daging segar manusia yang baru saja meregang nyawa. Untung saja para serigala berhasil diusir oleh si harimau. Sungguh aneh, harimau tua, lapar, sekarat, dan marah yang telah membunuh banyak orang itu ternyata malah melindungi Suki sebelum membawa jasadnya pada ayahnya yang sedang menangis kebingungan mencari anaknya. Dari adegan di awal film sebelumnya, Manduk ingat bahwa harimau yang tengah sekarat itu adalah harimau yang pernah ditolongnya saat hewan itu masih kecil. Ia mengurungkan niatnya untuk membunuh induk harimau karena melihat anak-anak harimau yang akan menghampiri induknya. Tapi Gogyong lah yang membunuh induknya untuk dijual. Gogyong berniat membunuh anak-anak harimau itu, tapi Manduk menghentikannya. Manduk akhirnya membawa anak harimau itu ke sebuah gua kecil agar mereka bisa tinggal di sana. Salah satu anak harimau itu adalah harimau bermata satu. Ia pun membawakan burung untuk dijadikan makanan oleh anak-anak harimau itu. Karena dari lubuk hatinya, ia merasa bersalah membiarkan anak harimau itu kehilangan induknya. Manduk menyadari bahwa kebaikan kecilnya itu yang membuat si Raja Gunung membawa jenazah putranya Suki ke depan rumahnya. Manduk bersedih. Ia tak tahu bagaimana harus menjalani hidup lagi tanpa satupun keluarganya yang tersisa. Jenderal Meizono memerintahkan para tentaranya untuk meledakkan hutan gunung demi menghancurkan habitat sekaligus membunuh Raja Harimau. Meski telah meledakkan hutan, para tentara dan pemburu tidak berhasil mengalahkan si Raja Gunung. Mereka malah habis disergap hewan kuat itu sampai banjir darah di mana-mana. Si Raja Gunung sangat marah, terutama ketika dua anaknya mati karena ulah gerombolan para pemburu rakus. Pemimpin kelompok pemburu Gogyong akhirnya harus tewas setelah dicabik-cabik oleh Raja Harimau, karena ia mengingat kalau dulu Gogyong lah yang telah membunuh induk dan anak-anaknya. Malamnya, Manduk merasakan kehadiran sesuatu dari dalam hutan. Ia bertemu si harimau yang terluka sangat parah. Mereka berdua sama-sama telah kehilangan anggota keluarganya. Manduk menyadari maksud kedatangan si harimau yang hidupnya tak lama lagi, yaitu ingin berhadapan satu lawan satu dengan Manduk untuk yang terakhir kalinya, sebagai Raja Pemburu dan Raja Gunung. Setelah si harimau pergi, Manduk mempersiapkan senapannya, lalu membakar rumahnya beserta jenazah anaknya dalam kesedihan yang tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Ia bertekad harus mengakhiri petualangan gila para pemburu dan orang Jepang yang ingin membunuh harimau. Maka ia naik ke puncak Gunung Jiyi, di mana si harimau tinggal dan bersarang, sembari memandangi dunia bawah. Sebelum para pemburu berhasil menemukan tempat itu, Manduk telah berada di puncak berhadapan dengan si harimau. Maka ia pun meminta maaf pada si harimau karena telah merenggut nyawa induknya bertahun-tahun silam, dan berterima kasih telah mengantarkan mayat putranya. Manduk mengarahkan senapannya, dan si harimau menyerangnya. Ia menembak dan membuat harimau dalam kondisi sekarat. Tanpa melanjutkan, Manduk membuang senapannya untuk mengakhiri semua ini. Antara Manduk dan harimau memiliki takdir yang sama, yaitu harus kehilangan keluarga mereka. Pada akhirnya, Manduk memilih membawa si harimau terakhir Joseon dan dirinya sendiri ke dalam jurang kematian yang sunyi, ke tempat di mana seorang pun tak bisa menemukan mereka. Film pun berakhir. Kisah dalam film ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai manusia yang dianugerahi kemampuan untuk memelihara bumi, janganlah semena-mena dalam memperlakukan makhluk lain. Jangan pula rakus dan sombong terhadap alam. Sebab kehidupan makhluk lain, bahkan harimau, memiliki hubungan erat dengan kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Apalagi sampai mengorbankan manusia lain demi memenuhi hasrat tersebut. Dari banyak cerita dan mitos-mitos di sekitarnya, harimau itu merupakan binatang yang sangat unik dan misterius. Karena perilakunya seperti memiliki perasaan layaknya manusia. Mereka tidak akan mengganggu kalau tidak diganggu. Dan persis seperti yang digambarkan di film ini, mereka akan membayar apa yang harus dibayar. Konon, sudah banyak kejadiannya. Dan ya, agaknya mitos itu berlaku di seluruh daerah habitatnya, yang menandakan bahwa hal-hal seperti itu memang benar-benar ada.